Exchange. Dan untuk konten kali ini aku bakalan bahas terkait dengan Bursa Indonesia. Seperti kita ketahui juga bahwa IHSG saat ini posisinya berada di bawah level 7.000, dan untuk research dari Ciptadana juga ada sedikit melakukan revise untuk target IHSG sepanjang tahun 2022. Kemungkinan IHSG kita juga akan berada di target price di level 7.350 sampai penutupan akhir tahun, di mana beberapa hal yang kita cermati diantaranya adalah Indonesia sebetulnya masih ada blessings dari kondisi commodity price yang mana belakangan juga mengalami penguatan, namun kita ketahui untuk industri metals terjadi penurunan. Nah, baik itu diantaranya ada aluminium, terus juga kita perhatiin ada copper, ada tin, dan juga ada nikel yang mengalami penurunan sekitar di kisaran 30%. Namun di sisi lain kalau kita perhatikan untuk energy still was the best performing komponen di tengah kondisi adanya rising inflation dan lain sebagainya. Dan kita lihat juga kondisinya tepatnya untuk harga coal yang mengalami kenaikan sekitar 35% dan juga harga crude oil yang masih mengalami penguatan. Tentunya ini akan berdampak positif untuk beberapa saham-saham yang berbasis komoditi, khususnya saham-saham yang berada menjalani bisnis untuk bisnis coal dan juga untuk crude oil. Nah, di sisi lain yang mungkin bisa kita jadi concern diantaranya adalah kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed. Karena tepat hari ini aku di depan New York Stock Exchange sebetulnya adalah merupakan ada sentimen-sentimen ya yang mewarnai kondisi di minggu ini, karena adanya Fed meetings dan juga adanya earnings corporate yang akan mengalami rilis ya dari kondisi dari Wall Street sendiri. Tapi sebenarnya nggak cuma dari Wall Street, Indonesia juga beberapa diantaranya sudah merilis laporan keuangan, baik itu dari sektor retail, beberapa melaporkan kinerja yang cukup positif, justru bahkan berada di atas ekspektasi para analis. Dan di sisi lain juga kita masih tunggu beberapa sektor lainnya yang akan juga merilis kinerja di first half 2022 yang harapannya justru akan masih mencatatkan kinerja yang positif. Karena kita ketahui juga kondisi pandemik yang sudah terjadi lebih dari 2 tahun, tentunya ini ketika kondisi ekonominya sudah kembali pulih, tentunya akan berdampak positif untuk emiten-emiten yang akan merilis laporan keuangannya. Nah, kalau kita perhatikan yang lainnya, kondisinya ekonomis dari Ciptadana juga merevise GDP di tahun 2022 yang sebelumnya ekspektasinya berada di 4,9%, namun direvise menjadi 4,8%. Dan di sisi lain juga kita perhatikan dari our economist juga merevise inflation rate yang sebelumnya 4,2%, sekarang diekspektasikan akan berada di 4,8%, dengan ekspektasi bahwa central bank akan menaikkan suku bunga sekitar 75 basis points. Dan kita perhatikan juga tentunya ini akan menjadi langkah yang concern dari Bank Indonesia juga ya untuk bisa mengadjust kondisi tersebut. Dan tentunya kita percaya bahwa pemerintah akan cukup aktif lah untuk bisa menjalankan kondisi dari kebijakan yang terjadi, baik itu dari pengaruh kondisi global, di mana kita ketahui juga rupiah kita belakangan melemah lebih karena kondisi dari US dollars yang menguat cukup signifikan. Sekian dari saya, mungkin untuk selanjutnya untuk beberapa konten-konten yang mungkin kalian harapkan ada di My